Hai guys, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, kalau kalian belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, coba deh kalian lihat video ini. Apa? Ya, ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah, yuk biar selesai. Menolong. Gonggong dan Menolong. apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Ini sama gua. Nah, Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang orang tua. Enggak usah. biarin dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temennya, Pak. Kita ngolah. Monggo. Jangan. Sudah dan. Oh, sorry. Jangan. Maaf loh. Memang anak. Tolong. Kenapa kau bilang kita cari siapa? Sudah Pak. Saya datangnya security di sini. Mohon, tadi dia enggak masalah. Jangan berdiri. Jangan di sini. Sudah, ayo. Lagi rame banget jadi gunjingan warganet tentang seorang pengusaha asal Surabaya yang menghukum anak sekolahan dengan memperlakukannya selayaknya binatang. Seperti yang bisa terlihat di dalam video tadi guys. Dan sekarang ini aku masih mempertanyakan kenapa orang yang punya kuasa atau pejabat itu sering banget ada berita berperilaku semena-mena. Apa bener ya guys, di negeri ini udah mulai sulit memanusiakan manusia? Nah, setelah aku searching, ternyata ini alasannya. Entah kalian menyadari ini atau enggak, tapi biasanya orang yang punya kuasa akan merasa dirinya selalu aman dan kebal hukum guys. Dan ini merupakan salah satu faktor kenapa banyak sekali kejadian oknum-oknum yang berulah. Kayak pada merasa lu punya duit, lu punya kuasa. Pengusaha besar, pejabat seringkali memiliki pengaruh yang kuat baik dalam dunia bisnis maupun pemerintahan guys. Nah, terkadang kekuatan inilah yang membuat mereka merasa di luar kendali dari norma-norma dan tidak terlalu terikat pada konsekuensi. Makanya banyak yang melanggar kan. Apalagi kalau sistem hukumnya masih lemah, itu bisa jadi kesempatan penyalahgunaan wewenang guys. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, tindakan semena-mena bisa terjadi tanpa rasa takut dan sanksi. Biasanya banyak pengusaha atau pejabat yang mementingkan keuntungan mereka pribadi atau ambisi kekuasaan mereka guys, dan seringkali mengabaikan nilai-nilai moral. Dan dalam beberapa kasus, pengusaha maupun pejabat biasanya merasa mereka itu bisa bertindak tanpa konsekuensi. Terlebih lagi ketika mereka mendapat dukungan politik atau sumber daya yang bisa membuat mereka terhindar dari sanksi guys. Dan hal inilah yang memperburuk ketidakadilan yang sudah ada. Nah, contohnya aja nih ya guys, kasus yang udah viral beberapa waktu lalu tentang kasusnya Ari Febrian yang sempat viral karena meludahi pengendara lain. Nah, jadi Ari ini merupakan asisten manajer crude oil domestic supply di unit kerja Subholding Refinery and Petrochemical PT Pertamina, dimana kronologinya itu dia parkir terus kayak agak menghalangi jalan gitu loh guys. Pas ditegur bukannya minta maaf tapi malah meludahi pengendara lain. Ampun dah tuh orang, krisis akhlak banget ya. Ternyata jabatan tinggi itu nggak menjamin etika baik juga ya guys. Dan ujung-ujungnya apa? Dia dibebas tugaskan. Makanya kalau nggak mau berisiko jangan aneh-aneh. Selain itu juga video yang kita bahas di awal tadi itu parah banget juga guys. Bagaimana kita bisa mengharapkan perilaku anak-anak sekarang bisa sopan dan santun, sedangkan sebagai orang tua aja negurnya itu kurang manusiawi ya. Apalagi ini negurnya di depan banyak orang banget guys. Nah, jadi di dalam video tadi memperlihatkan seorang pengusaha asal Surabaya yang gak terima anaknya itu diejek oleh temannya. Anaknya si pengusaha ini berinisial EL dan yang ngejek ini berinisial EN. Nah, jadi menurut informasi EL dan EN ini beda sekolah. Terus mereka juga melakukan tanding basket itu di luar sekolah. Nah, karena si EN ini menang, akhirnya si EL ini diejek lah karena dia tuh kalah tanding. Sebenarnya kita tidak membenarkan ya perilaku mengejek itu. Tapi apakah benar cara menegur orang setidak manusiawi itu? Seperti yang kita lihat di video tadi guys. Karena bapak-bapak pengusaha ini dianggap sombongnya kebangetan.
Apalagi orang tuanya si EN ini udah berusaha minta maaf. Kayak ayahnya dia tuh udah bilang, saya tahu anak saya salah, saya mohon maaf, tapi jangan sebegitunya lah. Dan jujur aku juga agak shock gitu guys liatnya. Karena setauku nih ya guys, kalau anak sesama anak berbuat kesalahan dan mereka nggak bisa menyelesaikan masalah mereka, yaitu artinya orang tua yang harus membicarakannya baik-baik. Apalagi ini mereka masih sama-sama anak sekolahan ya. Jadi orang tuanya itu bisa dipertemukan dan membicarakan masalah anak-anaknya itu, mencari solusinya dan berusaha untuk mendamaikan anak-anaknya. Bukan langsung menghakimi kayak gini guys. Dan perlu kita ingat, siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin ataupun pejabat di kemudian hari, please guys, be humble ke orang lain. Karena nggak bakal ada yang respect sama kita meskipun kita punya jabatan tinggi sekalipun. Tapi kalau kita nggak bisa ngehargain orang lain, apalagi kita sampai memperlakukan orang lain itu seenaknya, semena-mena, nggak bakal tuh ada yang mau nganggep kita meskipun kita orangnya terpandang. Kalian setuju nggak sama statement itu? Aku mau tahu dong sudut pandang kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. And by the way, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen di video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya? Komen di bawah dong guys. And thank you so much for watching. See you in next video. Bye bye.